I, Constance Reed, take you, Clifford Chatterley. Sorry, I didn't mean to intrude. Do you want to come in? Do you feel shades of green? Seorang pria yang kehilangan kemampuan untuk memiliki anak selama perang, demi mendapatkan seorang anak yang bisa mewarisi gelarnya, dengan kejam mengizinkan istrinya untuk bersenang-senang dengan orang lain. Namun, yang tidak dia ketahui adalah bahwa karena kelonggarannya, istrinya jatuh cinta pada kekasihnya. Hal ini membuat rencana sang pria berantakan. Connie adalah seorang wanita dewasa yang anggun dan sopan. Pada suatu pesta dansa, dia bertemu dengan Cliff, seorang abdi negara. Mereka jatuh cinta pada pandangan pertama dan segera memulai perjalanan hidup yang paling indah. Namun, sayangnya, perang meninggalkan luka permanen pada Cliff. Ketika Cliff diangkat dari mobil oleh orang-orang, Connie baru tahu bahwa suaminya kehilangan kemampuan sebagai seorang pria. Meskipun demikian, dia tetap tersenyum terpaksa dan berterima kasih atas tugas menyambut suaminya. Saat kembali ke kamar, Connie berusaha untuk tidak memperlihatkan betapa pentingnya hal ini di depan suaminya, takut melukai sisa harga dirinya. Tapi Cliff dengan halus mengusir istrinya keluar. Saat Connie keluar dari kamar, dia merasa sangat lemah karena tahu bahwa kebahagiaan dalam hidup mereka tidak akan ada lagi. Pada saat itu, dia mendengar suara peluru diisi ke dalam senjata. Ternyata, Cliff tidak bisa menerima dirinya yang cacat dan ingin mengakhiri hidupnya yang tragis. Mungkin hanya dengan cara itu dia bisa merasa bebas. Untungnya, Connie dengan cepat bereaksi dan berhasil menyelamatkan suaminya. Namun, kondisi mental Cliff hampir hancur, dan dia tergeletak di lantai, menangis dengan suara serak. Mungkin karena Connie masih mencintai suaminya, atau mungkin dia tidak ingin menjadi janda, dia memutuskan untuk menghibur suaminya dengan cinta tulus dan kasih sayang yang tak berujung, meskipun luka suaminya tak bisa disembuhkan. Connie juga tahu bahwa sisa hidup mereka akan menjadi monoton dan sepi, hidup seperti seorang pertapa. Namun, meskipun begitu, Connie tetap bertahan di sisi suaminya. Dengan kehadirannya, Cliff perlahan menemukan kembali kegembiraan dalam hidup. Meskipun begitu, suaminya yang terbaring di sampingnya seolah-olah tidak ada. Hal yang paling menyedihkan dalam hidup adalah kesendirian, terutama bagi seorang wanita yang hasrat alaminya tidak dapat disalurkan dan tidak dapat dimengerti dalam kehidupan yang tenang. Namun, tanpa dia sadari, ketika satu pintu tertutup, Tuhan membuka pintu yang lain untuknya. Suatu hari, seorang pria yang baru saja kembali dari militer tiba di perkebunan. Dia adalah Melors, mantan abdi negara Chatterley yang kebetulan menyelamatkan nyawa Cliff dalam perang. Melors memiliki seorang kekasih masa kecil yang telah berjanji untuk menikah setelah perang usai. Namun, ketika dia kembali ke kampung halamannya, dia mendapati bahwa kekasihnya telah menjadi istri orang lain. Dalam keputusasaan, Melors memutuskan untuk hidup sendiri dan menjadi penjaga hutan di perkebunan Clifford. Pada hari itu, Connie sedang berjalan-jalan di hutan bersama suaminya, dan mereka kebetulan bertemu dengan Melors. Melors adalah pria yang pendiam dengan tatapan mata yang kosong dan jarang berbicara. Dia juga selalu menjaga jarak dari orang lain. Clifford berencana menikmati kesenangannya berburu, tetapi Melors tidak memahami maksudnya. Namun, sikap aneh Melors itu menarik perhatian Connie. Suatu hari, sebuah pembantu baru datang ke rumah dan menggantikan Connie untuk memandikan Clifford. Meskipun Clifford tidak dapat melakukan tindakan berlebihan, hal itu tetap memicu kemarahan dan ketidakpuasan Connie. Dalam kebosanan, Connie teringat pada penjaga hutan. Dia tertarik pada sikap dingin dan misterius Melors, maka dari itu ia mencari alasan untuk bertemu Melors dengan berpura-pura mengantarkan kunci. Namun, Connie tidak menyangka bahwa sambutan Melors begitu dingin. Melors tidak tertarik pada kedatangan Connie dan bahkan mengeluh dengan kasar bahwa Connie mengganggu kehidupan tenangnya. You misunderstand. It's been difficult to find anyone, so I've brought you a duplicate. Meskipun Melors menyadari kesalahpahamannya dan meminta maaf, Connie, yang menahan amarahnya melemparkan kunci itu dan berbalik pergi. Namun, saat ia tiba di rumah, ia menerima surat permintaan maafnya dari Melors. Meskipun Melors tampak acuh tak acuh di depan orang lain, dia sebenarnya memperhatikan bayangan Connie yang menjauh dari jendela, menunjukkan ketertarikannya yang mendalam pada penjaga hutan yang kasar itu. Melihat surat permintaan maaf dari Melors, rasa ingin tahu Connie terhadap penjaga hutan tersebut semakin besar. Dia berdandan dengan rapi dan tanpa sadar berjalan menuju hutan. Ketika melihat tubuh kuat Melors, jantung Connie berdebar kencang. Kehadiran Melors yang maskulin membuatnya terpesona. Namun, pikirannya tiba-tiba teralihkan oleh hewan peliharaan yang tak tahu diri.
Dengan malu-malu seperti seorang gadis yang tak berpengalaman, dengan langkah ringan, Connie mendekati Melors, berharap bisa lebih dekat dengannya. What a beautiful place. I should like to come here. Meskipun Connie memiliki sifat yang lugas dan berusaha menyampaikan maksudnya, Melors tetap mempertahankan ekspresi wajah yang serius, seolah-olah tidak tertarik dengan kedatangan Connie. Clearly you mean the nuisance of me. Am I such a nuisance? Think it's best if I see to traps, milady? Melihat Melors yang seolah-olah acuh tak acuh terhadapnya, Connie merasa sangat tersinggung dan segera bangkit untuk pergi. Namun, Melors segera menjelaskan bahwa ia tidak bermaksud bersikap dingin. Ketika keduanya terus berdebat, tiba-tiba langit mulai menurunkan hujan rintik-rintik. Is there shelter nearby? Only the cottage, milady. Well, quick then. Setelah masuk ke dalam rumah, Connie melepas mantel yang basah dan menunjukkan kemeja putihnya yang tipis. Ia kemudian cepat-cepat mendekati api unggun untuk menghangatkan diri. Namun, saat Melors melihat tubuh Connie yang menawan, ia merasa malu dan langsung bersembunyi di balik tirai untuk menjaga jarak, menghormati Connie dan menghindari kecanggungan. Melors takut dengan kata-kata Connie, mungkin ia takut kehilangan pekerjaannya karena gosip. Menghadapi kesulitan Melors, Connie tidak lagi membuatnya merasa tertekan. Setelah hujan reda, Connie meninggalkan tempat itu dengan perasaan kecewa. Keinginan untuk sesuatu yang tidak bisa didapat membuat hati Connie semakin mendambakan, dan ia menginginkan penghiburan dan kepuasan dari suaminya. Namun, tindakan ini justru membuat Cliff merasa sangat tertekan. Suaminya kemudian memanggil dokter terkenal untuk menggunakan metode yang sangat kejam guna mengaktifkan fungsi pria suaminya. Mungkin hanya dengan cara ini ia bisa menjadi pria sejati. Sementara itu, Connie yang mendengar jeritan suaminya terpaksa menutup pintu dengan hati yang berat, berusaha menghindari suara yang sangat menyakitkan tersebut. Namun, proses itu terus berlanjut hingga malam hari tanpa ada kemajuan dalam perawatan Cliff. Akhirnya, Connie yang tidak bisa lagi menahan penderitaan suaminya, membuka pintu dan memerintahkan untuk menghentikan perlakuan kejam tersebut. Cliff, dalam keadaan seperti anak yang bersalah, menangis di hadapan istrinya. Connie, selain memeluk, tidak tahu bagaimana lagi harus menghibur suaminya. Kehidupan mereka pun dipastikan tidak akan memiliki anak lagi, dan Connie sepenuhnya menyerah. Untuk mengisi waktu yang membosankan, Connie menjelajah ke dalam hutan dan tanpa sadar tiba di dekat sebuah pondok kecil. Dia secara kebetulan mendengar suara ketukan dari kejauhan. Saat mendekati sumber suara, Connie melihat Melors sedang membangun pagar untuk anak ayam. Connie, yang sangat tertarik dengan kehidupan baru yang lahir, merasa sangat penasaran ketika dia memegang anak ayam itu. Namun, saat melihat anak ayam, dia teringat bahwa dia tidak akan pernah memiliki anak, dan hatinya pun hancur hingga menangis terseduh-seduh. Melors, yang melihat Connie yang sangat sedih, merasa empati dan memeluknya. Kemudian, mereka berdua pergi ke pondok kecil di hutan dan melakukan hubungan intim yang tidak dapat digambarkan. Keinginan terpendam Connie selama bertahun-tahun akhirnya mendapatkan kepuasan. Ketika matahari terbenam, mereka seperti pasangan kekasih yang melewati hutan lebat, dan berpamitan di bawah sebuah pohon besar dengan penuh rasa enggan. Dalam hari-hari berikutnya, Melors sering merawat anak ayam, dan setelah mengalami kedekatan fisik, dia terus-menerus menunggu kedatangan Connie. Sementara itu, Connie merasa tertekan secara emosional, sering berdiri di tepi hutan, memikirkan pria yang dia idamkan di pondok dan terikat pada moralitas pernikahan. Suatu hari, ketika angin kencang dan kilat menyambar, Connie yang khawatir berlari tanpa ragu menuju pondok. Tanpa dia ketahui, ada sepasang mata di rumah besar yang mengawasinya. Connie langsung terjun ke dalam pelukan Melors, dan mereka saling melepaskan belenggu moral di tengah guruh petir yang menggelegar. Dari saat itu, Connie merasa hasrat hidupnya kembali berkobar. Sementara itu, Cliff, yang tidak mampu memenuhi kebutuhan istrinya merasa bersalah dan sangat menyesal. Untuk membalas budi istrinya, dia mengundang seorang pria kaya dan tampan yang diam-diam mengagumi Connie ke sebuah pesta dansa, dan bahkan sengaja memberikan kesempatan bagi keduanya untuk berduaan. Namun, Connie telah melihat melalui niat suaminya, dan keesokan harinya menanyai Cliff secara terbuka tentang hal tersebut. Plotted Duncan's invitation. I was thinking only of you. Of me! To save you the embarrassment of having to parade the sex thing like a continental. The deed has to be done by someone. You make it sound like pulling a tooth. I mean only that the man doesn't matter. Only the creation of our child. Akhirnya, Connie dan suaminya yang keras kepala bertengkar hebat. Meskipun dia mengerti keinginan Cliff untuk memiliki pewaris, Connie tidak bisa menerima cara suaminya. Seperti mencoba menjual dirinya. Dalam kebingungannya, Connie melarikan diri ke pondok di hutan, merasa hanya bersama Melors, dia bisa melupakan kesibukan sehari-hari. Hari demi hari berlalu, dan Connie tiba-tiba menyadari bahwa perutnya sedikit membuncit.
Tanpa disadari, ternyata dia hamil. Kegembiraan yang tak terduga ini, terutama bagi Cliff yang sangat mendambakan seorang anak, membuat Connie segera memberitahukan berita bahagia ini kepada suaminya. You have made me the happiest man on earth. You're happy, aren't you, darling? Very happy. Thank you, darling. And the man? Ketika Connie mendengar pertanyaan dari lawannya, dia merespon dengan nada yang ringan untuk melindungi Melors. Namun, pada saat itu, Cliff sulit menyembunyikan rasa cemburunya. Suatu hari, ketika keduanya sedang berjalan santai di hutan, mobil Cliff terjebak di dalam lumpur. Kebetulan, Melors sedang berpatroli dan lewat di tempat itu. Tanpa ragu, dia maju untuk membantu. Namun, roda mobil sudah terperosok dalam lumpur sehingga seberapapun besar tenaga yang digunakan Melors, mobil itu tetap tidak bergerak. Melihat hal ini, Connie hendak maju untuk membantu, tetapi tanpa sengaja Cliff mengungkapkan sebuah rahasia. Kata-kata yang mengejutkan ini segera menyadarkan Melors. Dia langsung tahu bahwa Connie sedang memanfaatkannya. Tanpa memedulikan keheningan yang ditinggalkan di dalam tambang bawah tanah, dia mendorong Cliff keluar dari lumpur dengan sekuat tenaga, kemudian dengan marah mendorong Connie menjauh dan pergi tanpa menoleh. Tidak lama kemudian, Connie kembali ke pondok dengan perasaan sedikit menyesal dan penuh kasih, sambil melihat ke arah Melors. I feared the baby would make for the end. I didn't know what to do. Is that why you wanted me then? To have child? Segala sesuatunya terpampang jelas di hadapannya. Tidak peduli bagaimana Connie menjelaskan, Melors merasa dirinya telah dipermainkan dan menganggap dirinya hanya dijadikan alat untuk meneruskan keturunan. Kata-katanya seperti duri yang menusuk hati Connie. Saat ini, Connie juga sangat sedih karena dia tidak pernah berniat memanfaatkan Melors. Keinginannya untuk bersama Melors sepenuhnya didasari oleh cinta, tetapi karena bayi di dalam kandungannya, mereka berdua harus berpisah. Keesokan harinya, Cliff dengan tidak sabar mengumumkan kabar gembira itu kepada tuannya. Dia ingin semua orang tahu bahwa keluarga Chatterley memiliki pewaris baru. Namun, pada saat itu, pelayan wanita yang memata-matai Connie diam-diam datang ke pondok. Saat Melors sedang berpatroli, dia menemukan buku harian Connie yang tertinggal di kamar. Kemudian, dia menyerahkan buku harian yang penuh dengan rahasia itu kepada Cliff. What on earth do you mean? It's plain as day. Lady Chatterley's lover and father to her child. Kata-kata pelayan itu memicu ketidakpuasan kuat dari Cliff. Dia tidak ingin ada yang tahu bahwa dirinya tidak bisa memiliki anak, tetapi pelayan itu ingin mempermalukan keluarga Chatterley di depan umum. Bertahun-tahun lalu, suami pelayan itu meninggal dalam kecelakaan, dan hingga kini, keluarga Cliff masih menahan uang santunan. Selama bertahun-tahun, dia menahan rasa sakit kehilangan suaminya. Hari ini, dia akhirnya menemukan kesempatan untuk membalas dendam demi suaminya. Kemudian, Cliff memanggil istrinya keluar rumah besar dan menyatakan bahwa semua ini adalah akibat dari perbuatan Connie. Keluarga mereka akan menanggung aib terbesar dalam sejarah, tetapi tidak akan mengubah fakta bahwa pewaris tetap ada. Namun, ayah dari anak itu harus pergi karena balas dendam pelayan belum berakhir. Keluarga Chatterley tidak boleh memiliki hubungan darah dengan penjaga hutan. Untuk meredakan kegaduhan ini, keesokan paginya pelayan itu akan segera dikirim pergi, tetapi sebelum pergi, dia memanggil Connie. Pada saat itu, Connie baru menyadari bahwa mungkin suaminya tidak pernah berniat melepaskan Melors. Dengan hati yang cemas, dia bergegas menuju pondok di hutan. Namun, ketika membuka pintu, dia mendapati pondok itu sudah kosong. Saat itulah Connie baru menyadari bahwa cintanya pada Melors sudah sangat mendalam. Kemudian, dengan perasaan hampa, dia keluar dari pondok, merasa seluruh dunia telah meninggalkannya. Namun, saat dia tenggelam dalam kesedihan, tiba-tiba hewan peliharaannya yang tidak tahu apa-apa muncul di sampingnya. Ternyata, Melors yang sangat mencintai Connie tidak melarikan diri. Dia masih menunggu orang yang dicintainya untuk kembali. Meskipun harus mengorbankan nyawanya, dia tidak akan membiarkan Connie menanggung konsekuensinya sendirian. Akhirnya, mereka memutuskan untuk bersama-sama menghadapi Cliff, berharap dia akan membiarkan mereka pergi. Namun, yang tidak mereka duga, Cliff justru menghina dan menyindir mereka tanpa ampun, mengatakan bahwa mereka telah merusak tatanan kelas yang ada. Saat Cliff menghina Connie, Melors tidak bisa lagi menahan amarahnya. Menghadapi bosnya itu, dia sama sekali tidak merasa takut, bahkan mengungkapkan bahwa saat Cliff terluka dalam ledakan bertahun-tahun lalu, dia telah kehilangan semangat untuk hidup. Jika bukan karena penyelamatan Melors yang tepat waktu, pria yang ada di hadapannya itu sudah lama meninggal. Akhirnya, di bawah tekanan kuat dari Melors, Cliff dengan enggan memilih untuk menyerah.
Namun, tepat ketika mereka bersiap untuk pergi bersama, Cliff tiba-tiba memanjat pagar dengan gila dan berteriak. Take her. She's yours. And mine? Mine is the world. Akhirnya, setelah melewati berbagai kesulitan, mereka berdua akhirnya mencapai akhir yang bahagia. Sejak saat itu, mereka hidup bahagia sebagai sebuah keluarga kecil. Dan cerita pun berakhir di sini.